Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing pengalaman sholawat dari Mbak Ziza. Tapi sebelumnya aku minta maaf kalau mungkin kedengeran ada suara ngaji ya. Tapi enak kan dengerin sambil dengerin suara ngaji ya teman-teman. Karena ini aku bikin videonya subuh. Dan alhamdulillah rumah aku ini dekat sama musola. Jadi kalau ada suara azan, suara ngaji tuh kedengeran banget. Nah ini karena mumpung masih pagi, kebetulan aku tuh suka ngantuk ya kalau habis sahur gini teman-teman. Cuman kalau misalnya aku tidur, aku ikutin ngantuknya aku tuh bangunnya nyesel karena aku nggak mau tidur pagi, tidur subuh tuh aku anti tidur subuh. Nanti rezekinya seret ya teman-teman ya. Nah langsung aja teman-teman aku baca. Ini sebelumnya mbaknya nanya aku di tanggal 16 April. Bun, bagaimana agar hati dan pikiran selalu tenang, tentram saat tinggal bersama mertua? Saya sering dibuat pikiran Bun karena sikap atau ucapan mertua saya. Mohon nasihatnya ya Bunda Meliza. Kemudian aku jawab, sholawat yang banyak, niatin biar bisa jadi menantu yang baik di mata mertua, pasti bisa. Kuncinya ada pada diri kita sendiri ya Bun. Betul. Kemudian, makasih Bunda, sekarang saya sudah mulai bersolawat untuk diri sendiri. Kemudian mbaknya ngechat aku lagi, Mbak Mel, makasih mbak nasihatnya kemarin. Setelah aku amalin baca sholawat agar mertua baik sama aku, alhamdulillah banget, sekarang mertua baik banget sama aku. Dibanding sama anak-anaknya malah lebih baik ke aku mertua. Masya Allah, keajaiban sholawat memang benar-benar nyata. Masya Allah, sama-sama mbak, tapi jangan berhenti bacanya ya. Ya Bunda, sekarang saya istiqomah sholawat Jibril minimal 1000 sehari. Baca terus, insya Allah nggak cuma mertua yang baik, tapi semua orang jadi baik. Suami tambah sayang juga sama kita. Minta Allah segera ngasih keturunan, nikah udah 1 tahun 1 bulan Bun. Siap Mbak Mel, saya jadi tambah bersyukur atas apa yang selama ini Allah kasih. Aku yakin Allah bakal ngasih kok. Sekarang mungkin Allah pengen saat saya taat dulu, benar-benar pantas jadi ibu dan istri. Insya Allah dikasih kalau udah pantas. Semangat ya, tambahin sedekah subuh Mbak, meski cuma 2000 setiap hari. Kalau istiqomah Allah senang. Nah itu tadi testimoninya dari Mbak Ziza teman-teman ya. Bisa banget loh. Jadi sholawat itu bukan ngabulin doa cuman untuk utang aja, cuma untuk jodoh aja, atau untuk pekerjaan, minta pekerjaan, minta apapun sama Allah. Karena sebenarnya kan sholawat itu pengantar doa ya, bukan bukan wirid khusus gitu kan. Jadi sholawat itu pengantar doa. Jadi kita doa apa aja boleh selama doa itu baik. Doa pengen disenengin banyak orang, doa pengen disayangin sama mertua, doa pengen disayangin sama suami, itu boleh semua selama doa itu baik. Dan sebelum berdoa itu kita bersolawat dulu supaya doanya tidak tertolak, supaya doanya cepat sampai dan cepat dikabulin sama Allah. Jadi kalau misalnya teman-teman nih punya masalah yang sama, memang biasa ya, masalah antara mertua dan menantu tuh biasa banget ya teman-teman. Apalagi kalau tinggal satu rumah ya. Kalau aku sih belum pernah sih ngerasain tinggal satu rumah, tapi sering nginep gitu di rumah mertua gitu. Ya memang rada-rada nggak enak ya teman-teman, kitanya yang agak canggung mungkin seperti itu, apalagi kalau yang awal-awal baru menikah gitu kan. Nah teman-teman baca sholawatnya yang banyak. Doanya apa gitu, misalnya kayak tadi Mbak Ziza pengen supaya doanya supaya mertuanya baik, supaya nggak merasa gimana-gimana dengan ucapan mertua, kemudian beliau bersolawat gitu teman-teman. Jadi nanti setiap teman-teman habis sholat nih, misalnya khusus untuk ini ya, pengen mertuanya baik ya. Jadi teman-teman setiap habis sholat baca sholawat ya. Tentu kita baca istighfar dan lain-lain dulu ya, zikir setelah sholat 5 waktu. Kemudian baca sholawat sebelum sholat, sebelum doa. Allah misalnya terserah mau sholawat apa, sholawat Jibril nggak apa-apa, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad, seperti itu.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nanti udah baca, maunya berapa kali? 1000 kali, bagus. Tapi kalau misalnya buru-buru cuma sanggupnya 100 kali ya nggak apa-apa. Yang penting istiqomah, karena Allah itu senang sama yang istiqomah. Percuma kita baca sholawatnya banyak, 1000 kali, 5000 kali, 10.000 kali, tapi sekali-sekali doang gitu. Sama kayak sedekah, percuma kita sedekah banyak, tapi cuma sesekali doang, terus udah nggak sedekah lagi. Jadi walaupun sedikit jumlahnya, asal kita istiqomah Allah senang. Di misalnya nih, kita punya banyak waktu, kita baca langsung 1000 sholawatnya, sallallahu ala Muhammad sampai 1000 kali. Selesai baca sholawat, berdoa. Doanya terserah teman-teman pengen apa. Misalnya di kasus ini pengennya supaya mertuanya jadi baik. Ya Allah, berkah sholawat yang hamba baca, lembutkan hati mertua hamba ya Allah. Jadikan hamba menantu yang baik, jadikan sikap hamba ini baik. Kalau hamba ada salah, kalau hamba ada kelakuan yang ngeselin di mata mertua, tolong perbaiki ya Allah. Kasih tahu hamba harus gimana. Gitu teman-teman, doa Allah pasti ngabulin doa kita. Semua doa kita, setiap doa kita itu pasti sama Allah dikabulkan. Karena apa? Allah tuh malu kalau hambanya memohon, ngangkat tangan, berdoa, tapi Allah nggak ngembaliin ke hambanya gitu. Hambanya pulang dengan tangan kosong, itu Allah malu. Tapi doa itu ada yang dikabulinnya cepet, ada yang lama, bahkan ada yang sampai meninggal itu doanya nggak dikabulkan. Tapi insya Allah Allah kabulkan di akhirat sana. Bahkan nanti setelah kita wafat, itu di sana tuh kita nyesel, ya Allah kalau tahu kayak gini mendingan saya dulu nggak usah dikabulin doanya deh di dunia, mendingan di akhirat aja. Karena hitungannya beda kalau udah di akhirat teman-teman, dan itu maha dahsyat banget. Semua amalan, mau doa, mau sholawat, mau sedekah, itu pembalasannya kalau di akhirat itu dahsyat. Makanya sekarang kita ngeluh ya sama Allah, oh, kenapa nggak dikabulin? Padahal nanti pas di sana itu kita lebih butuh teman-teman. Nah teman-teman doa ya, doa apa aja boleh, tapi awali sholawat. Kenapa? Karena kalau nggak diawali sholawat itu nggak nyampe loh doanya. Jadi kalau ada yang bilang nggak boleh tuh sholawat pengen meluluhkan hati mertua, sholawat pengen meluluhkan hati si dia, sholawat kepengen mobil, nggak boleh tuh. Kenapa nggak boleh? Padahal Allah janji siapa yang bersolawat akan Allah hapus dosanya, akan Allah beri kebaikan. Bahkan satu sholawat yang kita baca Allah balas dengan 10 dosa kita diampuni sama Allah, dan kemudian kita diangkat derajatnya, kemudian kita diberikan 10 kebaikan. Itu satu loh. Gimana kalau kita bisa baca 1000 sholawat setiap hari, 10.000 dosa kita dihapus. Dan teman-teman, salah satu penghalang doa kita dikabul sama Allah adalah dosa. Dosa itu penghalang dari doa kita dikabulin. Jadi udah mau datang nih pertolongan Allah, misalnya ada yang minta rezeki ya, ada yang minta uang nih, Allah udah mau datengin rezekinya melalui malaikatnya, tapi kita nggak ketemu alamatnya, ibaratnya gitu, nggak ketemu karena apa? Terhalang dosa. Jadi alamat kita tuh nggak kelihatan, mana nih alamat ini gitu, ibaratnya seperti itu ya ilustrasinya. Nah jadi baca sholawat sebanyak-banyaknya. Nah untuk yang kepengen jodoh, udah baca aja, Mbak saya kepengennya sama si A nih, bisa gak sih Mbak saya sholawatin dia biar dia luluh suka sama saya? Bisa-bisa aja, sholawatin aja dulu, gak usah bingung-bingung dengerin kanan kiri, gak boleh lah inilah itu, udahlah sholawat aja dulu. Setiap habis sholat, sholawat 1000 kali atau 100 kali atau 200 kali ya. Kalau teman-teman bisa sekali duduk 1000 kali itu dahsyat. Tapi kalau misalnya gak sanggup atau banyak sibuk gitu ya, waktunya susah, baca aja 100 kali atau 200 kali, dicicil. Jadi 1000 itu dicicil sehari, setiap sholat 5 waktu 1000 kali kita baca sholawat. Setiap habis baca sholawat berdoa, ya Allah hamba suka sama si A, hamba senang sama si A, soalnya si A soleh, soalnya si A soleha, si A begini begitu. Ya Allah kalau boleh jadikanlah dia jodoh hamba. Kalau emang kau ridho, mudahkanlah hamba bisa bersatu dengan dia, bisa sama-sama dengan dia. Tapi kalau engkau enggak ridho, tolong ganti dengan yang lebih baik dan berikanlah ketenangan dalam hati hamba. Begitu teman-teman. Nanti teman-teman akan tahu jawabannya sendiri. Apakah dia itu nantinya akan dekat sama kita, dideketin sama Allah, ataukah nanti dia dijauhkan sama Allah dari kita? Loh kok sholawat makin jauh Mbak, dianya sama aku, kan aku minta si A. Oh berarti dia bukan untuk kamu.
Tapi kita jangan langsung putus asa, berhenti sholawat. Jangan sholawat aja terus. Nanti tiba-tiba didatengin deh yang terbaik, yang lebih baik dari dia. Nanti tiba-tiba ada aja jalannya dari Allah, teman-teman. Seperti itu. Ya. Jadi sholawat aja udah sholawat. Dan kalau misalnya ada yang nanya, tata caranya gimana sih Mbak? Sebenarnya tidak ada tata cara khusus kalau sholawat itu. Yang penting kita ini nggak bacanya di kamar mandi, nggak baca di toilet gitu ya. Baca di kamar mandi nggak apa-apa asal dalam hati. Dan bukan kita sedang buang hajat ya. Misalnya kita lagi ngambil wudhu nih, kan ada yang ngambil wudhunya di kamar mandi ya kan. Ya dalam hati kita bersolawat nggak apa-apa, asal jangan kita lagi buang hajat, nggak boleh ya. Kemudian mau bacanya sambil tiduran pun nggak apa-apa. Aku kalau mau tidur itu sambil ngantuk, nunggu ngantuk. Kadang kan aku suka nggak ngantuk juga. Aku sambil sholawat dalam hatiku, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad gitu teman-teman. Ya, jadi apapun doa kita, selama doa kita itu baik, gak apa-apa. Sholawat aja. Sholawat itu pengantar doa. Yang salah itu kalau kita pengen punya sesuatu, kita datangnya ke selain Allah. Yang salah itu kalau kita pengen sesuatu, kita minta sama Allah tapi tidak didahului dengan sholawat. Gitu ya teman-teman. Jadi sholawatin apa yang teman-teman pengen. Mobil, rumah, jodoh, keturunan, udah sholawat. Bacanya terserah, gak perlu pakai tata cara, udah langsung baca aja. Tapi tentu yang lebih sempurna bacanya dalam keadaan kita berwudu setelah sholat. Nah itu lebih sempurna. Dan fokus, bacanya benar-benar fokus. Tapi kalau misalnya teman-teman bacanya sambil main HP, sambil nonton film Korea, nggak apa-apa, baca aja. Kenapa? Karena hanya sholawat, hanya amalan, hanya sholawat yang kalau kita baca dalam keadaan tidak fokus pun diterima sama Allah. Ya, kalau mau bacanya sambil nonton TV, baca aja udah, nggak usah dengerin kanan kiri, baca aja. Nanti dengan sendirinya hati kita tuh cinta sama Rasulullah. Jadi benar-benar ingat terus sama sholawat. Akhirnya lama-lama nggak cuma saat nonton, lama-lama kita saat aktivitas, saat naik kendaraan, itu tuh hatinya udah kayak apa ya, otomatis baca sholawat. Jadi tanpa kita harus meniatkan pakai tasbih, otomatis sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dan ketika teman-teman lupa baca sholawat, ingat aja gini teman-teman. Misalnya kita lagi nonton nih, ya Allah sayang banget ya waktu hamba terbuang, setiap detik yang terbuang tuh sayang banget. Karena apa? Satu sholawat aja Allah hapus dosa kita 10, Allah kasih kita 10 kebaikan. Sayang banget kalau satu detik waktu kita terbuang tanpa dengan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah, yaitu dengan satu sholawat aja. Jadi setiap teman-teman lupa atau malas, ingat, oh iya ya, aku mau dapat ampunan dari Allah nih, aku pengen dapat kebaikan, sallallahu ala Muhammad. Udah gitu teman-teman. Tapi kalau aku pribadi, aku seneng bawa tasbih karena sebenarnya gini ya, kita nggak harus ngitung ya teman-teman, nggak dihitung pun nggak apa-apa, malah itu lebih apa ya, lebih bagus kalau kita bisa istiqomah. Jadi kita nggak hitung-hitungan sama Allah. Tapi aku pakai tasbih bukan buat hitung-hitungan. Ini buat aku inget untuk penyemangat diri aku sendiri. Karena kalau nggak dihitung kan aku jadi nggak semangat gitu loh teman. Aku jadi semangat, oh iya aku udah sekian nih. Oh kurang sekian nih, aku punya target sekian. Seperti itu teman-teman. Ya. Jadi apapun doa teman-teman, banyakin sholawat. Pengen utangnya lunas, pengen jodoh, pengen mertuanya jadi baik, atau yang menjadi mertua yang nonton nih pengen menantunya berubah, sholawat biar menantunya jadi menantu idaman. Yang menantu sholawat biar mertuanya jadi mertua idaman. Dan seperti yang aku bilang tadi di sini, di Mbak Ziza tadi, kalau kita baca sholawat nanti orang tuh otomatis jadi suka sama kita loh. Kenapa? Karena kita dengan bersolawat kan kita jadi bersih nih, perlahan-lahan dosa kita dihapus, Allah jadi sayang sama kita, jadi makin cinta sama kita. Dan ketika Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah akan berkata kepada dunia dan seisinya untuk mencintai seorang hamba itu. Jadi makanya ada kan, ada ya orang yang kayaknya dicintain, disukain banget sama orang itu, Allah berarti cinta sama dia. Gitu teman-teman. Dan balik lagi ya, aku pernah bilang di status aku di Instagram, kadang kan ada ya teman-teman orang yang suka apa ya, bersifat palsu gitu, berpura-pura
baik, misalnya berpura-pura jadi orang yang baik, berpura-pura jadi orang yang soleh, supaya disukai banyak orang. Nah itu sebenarnya rugi. Kenapa? Karena kita tuh nggak perlu berusaha untuk dicintai orang tuh nggak perlu. Cukup kita berusaha dicintai Allah, karena kalau Allah udah cinta sama kita, dengan sendirinya semua orang tuh akan cinta sama kita. Karena Allah yang memerintahkan semua makhluknya untuk mencintai kita. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita doain mudah-mudahan Mbak Ziza cepat punya keturunan ya. Buat teman-teman yang mungkin juga pengen punya keturunan, udah sholawat aja setiap sholat, setiap sujud terakhir minta sama Allah keturunan. Setiap sholat berdoa. Terus setiap sholat sambil ngebayangin, setiap berdoa ngebayangin saat indah itu, momen indah itu udah terjadi. Karena itu aku rasain sendiri teman-teman. Nungguin anak itu dulu aku sampai berapa dulu ya, aku nikah 2013 Maret, aku hamil itu November apa Oktober ya 2014, setahun lebih, hampir 2 tahun teman-teman. Dan itu aku ngerasa memang berat, tapi aku selalu setiap hari tuh kalau berdoa aku bayangin, ya Allah berikanlah hamba keturunan yang soleh-soleha, izinkan hamba suatu hari nanti bisa telepon mama, bisa telepon ibu mertua untuk ngabarin kalau hamba udah positif seperti itu. Dan itu terjadi teman-teman. Dibarengin sama sedekah ya, sedekahnya berapa aja terserah, mau 1000 2000 yang penting istiqomah. Sedekah subuh paling bagus kan, karena kalau subuh itu ada malaikat yang selalu mendoakan hamba-hamba Allah yang bersedekah gitu teman-teman. Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jadi motivasi buat teman-teman. Jangan lupa di-share jika teman-teman video ini bermanfaat ya. Mudah-mudahan jika men-share video ini akan makin banyak lagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mengenal sholawat, dan mudah-mudahan jadi amal juga, jadi amal kebaikan buat kita. Nah teman-teman, untuk yang punya TikTok, punya Instagram, bisa follow aku ya, Meliza Arnelia, TikToknya dan Instagramnya juga Meliza Arnelia. Teman-teman, punya TikTok itu nggak haram kalau TikToknya dipakai buat berdakwah teman-teman, buat kebaikan ya, buat dagang boleh, asal bukan buat yang aneh-aneh gitu ya. Nah di TikTok aku itu aku selalu men-share video-video singkat yang mudah-mudahan bisa jadi motivasi buat teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.